peserta lomba ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya Ustaz Sumitra pun nggak bisa hadir karena baru keluar dari klinik dan kondisinya lemes. Jadi tak bilang nggak usah dipaksain, suruh kemari biar kami aja yang ngelanjutin. Baik, yang lalu Ustaz Sumitra membahas tentang syarat wajib ya, syarat wajib sholat. Baik, syarat wajib sholat itu ibu bapak ada 6. Syarat wajib sholat itu ada 6. Jadi dalam sholat itu syarat itu ada 2. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah namanya. Syarat wajib itu sesuatu yang menjadikan seseorang wajib melaksanakan sholat, itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah itu sesuatu yang menentukan sah tidak sahnya sholat seseorang yang dikerjakan itu. Sampai di sini kira-kira paham nggak bedain mana syarat wajib mana syarat sah? Bisa dipahami nggak ini? Tak ulang, kayaknya agak ragu ini. Ditanya paham, ingat, bingung, ya kan? Iya, bang. Tak ulang ya. Dalam sholat syarat itu ada 2. Ada syarat wajib dan yang kedua ada syarat sah namanya. Syarat wajib itu syarat wajib itu sesuatu yang menjadikan seseorang kita ini wajib hukumnya sholat. Kalau syarat wajib ini semua ada sama kita, maka jatuhlah hukum wajib sama kita sholat itu. Tapi kalau salah satu dari rukun wajib ini nggak ada, maka ya gugur kewajiban. Dalam sholat itu gugur kewajiban kita. Paham sampai di sini, Pak? Tapi kalau syarat sah ini sesuatu yang menjadi sebab sah atau tidak sah atau batalnya sholat yang kita kerjakan. Contoh syarat wajib, misalnya saya tanya dulu sama ibu yang bisa jawab berapa tadi Bang Egi? Gak usah lah, rugi mana. Jadi syarat wajib itu contohnya Islam. Islam ini syarat wajib. Nah, karena kita beragama Islam, maka wajiblah hukumnya sholat bagi kita. Kemudian yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat apa? Yang keempat apa? Suci dari haid dan nifas. Yang kelima sampai dakwah Islam. Yang keenam selamat indra. Nanti tak jelasin satu-satu pelan-pelan. Nah, ke-6 poin ini coba ditengok ke diri kita. Kita ini Islam atau enggak? Islam, berarti masuk syarat wajib pertama. Kita ini baligh atau masih anak-anak? Baligh, berarti syarat wajibnya 2. Kemudian tengok yang ketiga, kita ini berakal atau enggak? Berakal. Yang keempat, suci haid dan nifas apa enggak? Suci. Yang kelima, sampai nggak dakwah sama kita, sampai dakwah Prabu ngaji. Yang keenam, selamat indra, selamat. Orang kita nggak tuli, kita nggak buta. Maka ketika 6 unsur ini ada dalam diri kita, maka wajiblah sholat hukumnya kita kerjakan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu hukum wajib. Tapi kalau dari 6 ini Bapak Ibu, salah satunya satu aja nggak ada sama kita, maka gugur kewajiban. Contoh, agama kita Islam. Udah balik, ya lo udah tua kok. Nah, berakal. Kemudian selamat indra, selamat. Orang kita nggak tuli, kita nggak buta. Sampai dakwah, sampai. Orang kita tiap malam Rabu ngaji. Tapi satu nggak cukup. Apa itu? Ibu-ibu lagi haid. Maka kalau ibu lagi haid, walaupun ibu Islam, walaupun ibu berakal, walaupun ibu dewasa, walaupun sampai ilmu, walaupun
Apa tadi yang ketiga? Yang kelima, selamat indranya. Tapi ada satu syarat wajib yang nggak terpenuhi kan? Maka gugur kewajiban sholat itu. Paham kira-kira nih Pak Bro? Nah, baru tengok lagi. Misalnya kita Pak Islam, balik. Lagi haid enggak? Orang kita laki-laki kok nggak haid. Terus sampai dakwah, sampai diundang pengajian tapi nggak pernah datang, ya sampai namanya dakwah itu. Kemudian yang keenam apa? Selamat indra, sampai karena kita nggak tuli, kita nggak buta, tapi kita nggak sholat juga. Berarti ada satu Pak. Apa itu Pak? Berarti nggak berakal. Nah, ini tak jelasin satu-satu. Sementara syarat sah itu apa? Syarat sah itu yang menentukan sholat itu sah atau enggak. Contoh, menghadap kiblat. Kita dewasa, kita berakal, kita Islam. Udah. Ibu lagi nggak haid, dakwah sampai, terus indra selamat. Kita sholat, kiblatnya sana, udah. Datang ibu madhabnya ke sana. Sah nggak sholatnya itu? Enggak. Nah, syarat sah itu sesuatu yang menjadikan sah tidak sahnya sholat yang kita kerjakan. Sampai di sini paham nggak beda ini? Wah, kalau paham tak lanjut ini. Kalau nggak paham tak ulang pelan-pelan lagi. Kadang bingung loh Pak, orang ditanya mana syarat wajib, mana syarat sah, bingung. Malam itu dulu tak jelasin. Syarat wajib, syarat yang menjadikan seseorang itu wajib sholat. Syarat sah yang menentukan sholat yang dikerjakan sah atau batal. Contohnya mana? Ngadep kiblat, nutup aurat, gitu kan salah satunya kan? Nah, baik kita bahas satu-satu dulu, mengulang-ulang acara ini, walaupun minggu semalam udah pernah disampaikan oleh Ustadz Sumitra. Syarat wajib sholat yang pertama Islam. Saya singkat-singkat lagi. Orang non Muslim yang nggak Islam berarti gugur kewajiban sholat. Nah, saya ulangin. Islam, mohon maaf. Kafir itu ada dua, Bapak Ibu. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli mana? Kafir asli itu yang memang dia lahir dari keluarga kafir. Nah, sampai besar kafir. Itu namanya kafir asli. Tapi ada kafir satu lagi, namanya kafir murtad. Kafir murtad itu mana Pak? Kafir murtad itu orang yang lahir dari keluarga Muslim, besar Muslim, tapi pindah agama, keluar dari Islam cuma karena sesuatu. Tadi Bang Egi bilang karena sejengkal, karena cinta. Kalau sudah cinta tai gigi rasa coklat. Kalau udah cinta, lautan ku seberangi, gunung akan kudaki. Terus apa lagi Bu? Besok bingung sekawan lagi. Kan banyak juga sih. Oh memang kayaknya emang senioritas itu penting, memang rupanya berlaku senioritas. Ya, kasih. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir asli, ada kafir murtad. Makanya Ibu, ini nggak lengkap. Ya udah nggak apa-apa. Makanya hati-hati. Jangan sampai anak-anak gadis Ibu terlalu bebas bergaul sama orang-orang yang nggak sakidah. Khawatirnya nanti metodenya pertama pacarisasi, diapeli kayak itu Pak. Pertama diapeli, siap diapeli, terus diajak jalan-jalan, buat tenda kemah di Paropo. Atau kita nanti pengajian buat di Paropo. Kok semangat kali, nanti pulang masuk angin. Di Paropo satu tenda berdua, laki-laki sama si perempuan tadi, perempuan muslim, laki-laki non muslim. So angin lah dia.
perutnya bededek katanya, bededek, ya Pak, bededek perutnya, bededek kok gak baik-baik, makin lama makin gembung, dipukul kok nggak tumpul gitu kan, semlambung enggak, rupanya baiknya 9 bulan. Nah, kata si cowoknya tadi, kalau mau ku tanggung jawabin, ikut agamaku. Akhirnya karena udah cinta melekat di hatinya, karena udah ada istilahnya itu sahamnya, akhirnya mau nggak mau si perempuan muslim tadi pun ngikutlah sama cowoknya. Itulah tadi pacarisasi, hamilisasi, kafirisasi. Umur 20 tahun nikahlah dia sama si non muslim tadi. Nah, berarti dia namanya kafir apa itu? Kafir murtad. Kafir murtad namanya. Jadi kafir ada dua tadi, ada kafir asli, ada kafir murtad. Dalam hal sholat, apa yang membedakan antara kafir asli dengan kafir murtad ini, Bu Bapak? Kalau kafir asli, suatu saat nanti dia dapat hidayah, suatu saat nanti Allah bukakan hatinya, dia masuk Islam. Maka orang yang kafir asli setelah dia masuk Islam, dia nggak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia kafir. Dia nggak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia kafir, karena dia seperti satu lembar kertas yang tidak memiliki coretan apapun. Andai dia masuk Islam, begitu syahadat, kemudian dia meninggal, surga tempatnya. Kita ibaratkan selembar kertas putih, udah banyak keruel nggak kena itu. Maka ketika besok kita meninggal, belum tentu kita masuk dalam surga. Tapi yakin saya, kalau ibu rajin ngaji, kalau bapak rajin ngaji, semua kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu-ibu, bapak-bapak rajin duduk di pengajian, ibu bapak rajin sholawatan, ibu bapak rajin dengar ceramah seperti ini. Maka insya Allah setiap keluar kita dari majelis taklim, kita keluar dari majelis sholawat, Allah akan hapuskan dosa kita semua. Amin. Makanya rajin-rajin ngaji. Mohon maaf, anjing Ashabul Kahfi tadi setia dia kepada 7 orang, 7 orang yang membersamainya dalam gua, jaminan surga. Itu mohon maaf, kita yang bukan seperti siapa tadi, Hitmir tadi, kan kita bukan kayak Hitmir itu. Mau aja kita membersamai di setiap pengajian. Coba kalau kayak tadi malam kita buat di Galang, 7.000 orang kumpul di satu tempat, ngaji bersama, sholawat bersama, zikir bersama. Wah, apa nggak mantep itu? Kepengen nggak ibu bapak kayak tadi malam itu? Gak akan mungkin bisa terlaksana kalau nggak diawali dari kita. Kita dulu kayak mana caranya? Ajak tetangga, ajak saudara, ajak kawan, ajak keluarga, rame-rame kita kemari. Tanggal 14 Desember nanti ada Ustadz Kiai Raden dari Kalimantan hadir ke majelis ini. Bayangkan, Sulawesi dari Sulawesi hadir ke majelis ini, Bu, akan memberikan ceramah ke sini nanti, insya Allah. Tapi harus ramai lah kita nanti, ya kan? Insya Allah tanggal berapa? 14 Desember pada minggu kedua nanti, insya Allah. Kalau apa nanti kita buat di lapangan nanti. Mau nggak itu, Bu, kira-kira? Nah, jadi kalau kita meninggal paling nggak ada kenang-kenangan, ada sejarah. Oh, dulu majelis taklim Al-Fatih itu sedikit orangnya. Emang iya kok. Dulu kami ngajinya di rumah sana berapa orang aja. Pindah kemari juga berapa orang. Lama-lama ramai sekarang kan. Alhamdulillah. Dan ibu menjadi salah satu bahagian dari sejarah itu. Dan semua kita jadi saksi nanti bahwa ibu bapak adalah orang
yang pernah mencatat sejarah berdirinya Majelis Ta'lim Al-Fatih ini. Dengan apa? Dengan mengembangkan agama, mengembangkan majelis-majelis ini kemana-mana. Insyaallah. Jadi Bu Bapak, pesan saya, kalau ada orang kafir, orang non-muslim, jangan kita pandang dengan pandangan kehinaan, dengan sebelah mata. Kita belum tahu saat ini dia kafir, bisa jadi meninggal nanti muslim, Pak. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Dan jangan juga kita merasa yang sekarang udah Islam sampai mati kita nanti terus Islam. Belum tentu kan? Tadi Bang Niki bilang karena Indomie sekotak aja bisa jadi murtad kan? Angkanya Bu, kenapa itu bisa kejadian gini? Aku susah, duit tonggo muslim, duit tonggo saakidah, tapi gak neng sing ngopen, gak neng sing bantu. Tapi ku tuluk landai gak sagama mbak awak, gak sakidah mbak awak. Tiap bulan ngeterki Indomie, tiap bulan ngeterki beras, tiap bulan ngeterki gula. Akhirnya apa? Dia simpati kepada orang yang gak sakidah, dia ikut agamanya. Yang salah siapa? Kita. Dan banyak memang orang sekarang cepat gampang memasukkan Islam. Orang-orang di luar Islam itu dengan mudah gampang. Tapi bukan itu tugas kita loh. Orang yang udah Islam, masuk Islam, kemudian diajari, dibimbing, dibina. Walaupun berawal dia masuk Islam mungkin karena mau nikah, kan banyak juga itu. Karena mau nikah dia masuk Islam. Begitu masuk Islam kita nggak openin. Makanya mualim waktu ngajar, mualim Supriyadi waktu ngajar itu gini. Orang kalau mau masuk Islam itu disyahadatinnya di rumah dulu. Di rumah disyahadatin, siap disyahadatin di rumah, suruh mandi wajib. Baru kalau mau seremonial disyahadati lagi di masjid, disyahadatin. Tapi si yang masuk Islam tadi udah Islam kian, udah bersih dari junub. Kan nggak mungkin dia masuk ke dalam masjid belum syahadat, belum mandi wajib, dia akan kotor. Maka jangan kotori masjid itu dengan orang yang junub masuk ke dalamnya. Ya, kemarin kami di Masjid Amaliyah gitu juga. Ada orang masuk Islam, disyahadatin dulu di salah satu rumah tokoh, dia cari dulu mandi wajib, suruh mandi wajib dia. Baru seremonialnya supaya ditengok orang banyak, disaksikan orang banyak, dia syahadat lagi. Namanya apa? Tajdidus syahadah, memperbarui syahadat itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua saya, kalau hari ini ada orang masuk Islam, begitu syahadat, dia meninggal surga itu, gitu ya. Jadi kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam, dah, dia nggak wajib mengqadha sholatnya, dia nggak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia kafir itu, nggak wajib itu. Tapi kalau kafir murtad, nah, si gadis tadi ini murtad, udah nikah sama cowoknya di usia 20 tahun 20 tahun nikah, berarti murtadnya dia udah dari umur 20 tahun. Rupanya umur 30 tahun Pak, 10 tahun nikah, meninggal suaminya, dia masuk Islam lagi balik. Berarti berapa tahun dia murtadnya itu? 10. Selama 10 tahun itu dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Selama 10 tahun itu dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia murtad. Itulah bedanya antara kafir asli dengan kafir murtad. Nah, kalau perkara mengqadha puasa nggak usah cerita kafir murtad. Kita pun banyak yang bolong sembayangnya. Maka mulai hari ini diniatin qadha terus sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan di masa-masa yang lalu. Kan nggak semuanya kita soleh-soleh dari lahir sih. Ya kan Pak? Ada yang dulu lacang-lacang merengkel, NKP aja kerjaannya kan. Gak ada mikir-mikir sembahyang itu, gak ada Pak. Merengkel kan, udah. Tiba-tiba setahun 2 tahun belakangan ini kok berubah, mau sembahyang dia. Berarti berapa puluh tahun yang lalu gak pernah sembahyang sama sekali. Nah itulah diqadha itu Pak. Yang udah mulai ngaji-ngaji nih Bu, diqadha itu. Kayak mana cara qadhanya? Dan jelasin satu mitra kayaknya minggu semalam. Bahkan nanti kalau mau sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, diniatkan qadha subuh. Cuma yang bisa ya subuh aja lah. Mana pula yang lain bisa. Ada yang nanya, Ustaz kalau qadha itu boleh nggak zuhur jadi 2 rakaat? Secara
penak dewe lah itu kan. Udah sholatnya di luar waktu, mau diringan-ringanin lagi. Udah bayar utang, minta diskon lagi. Jadi diniatin aja Bu mulai sekarang. Puasanya pun yang bolong-bolong kan banyak juga sih. Yang gadis-gadis dulu nggak pernah puasa Bu. Orang puasa dia selalu aja makan, nggak ada kepikiran wajib puasa itu nggak ada kepikiran. Karena mungkin zaman dulu nggak ada semarak ngaji tuh Pak. Dah, kayak mana sekarang mengkodonya? Ya udah Senin Kamis diniatin puasa. Untuk apa? Kodo. Ya niatnya kodo, maka otomatis puasa Seninnya katut. Jangan diniatin puasa sunatnya, maka puasa wajibnya nggak katut. Paham ini kira-kira Bu? Pak? Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa diniatin. Senin puasanya kodo, puasa yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Sekaligus dapatlah fadilah puasa Seninnya itu. Nggak malah dirangkap-rangkap niatnya. Sengaja aku puasa Senin sambil kodo, sambil nggak usah satu aja udah Pak. Maka katut itu, yang penting wajib. Nah, nanti kodo zuhur, kodo sholat dirapel. Usolli fardu subuhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai kroyoan lillahi ta'ala. Enggak ada juga itu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi apa tadi namanya lah? Kafir murtad dia wajib mengqadha ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama dia murtad itu. Nah, kalau 10 tahun ya 10 tahun. 20 tahun ya 20 tahun gitu. Nah, singkat aja, nggak usah detail-detail. Kemudian yang kedua, rukun apa? Syarat wajib sholat yang kedua apa? Ini karena nggak nengok buku ini jadi lupa-lupa. Syarat wajib sholat yang kedua, balik. Apa kadar balik itu? Apa kadar balik itu? Perempuan haid, laki-laki ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah pun keluar sperma ya Pak ya, jangan pula ngompol dibilang mimpi basah. Memang ya nggak mimpi basah lagi, mimpi kelebus nggak kena-kena gitu. Ada lagi yang berprasangka salah. Balik itu ditengok kalau udah sunat katanya. Kalau udah sunat balik, kan masih banyak kayak gitu kan. Kau udah sunat ini, udah balik kau, dosamu kau tanggung sendiri. Kau buat pahala, buat baik, pahala kau tanggung sendiri. Ingat, sunat itu, khitan itu bukan menentukan si anak balik atau enggak. Makanya Amit ini Pak, jangan tersinggung tadi ya. Ada anak yang belum khitan, kemudian ibu bapak sholat, dia naik minta gendong. Batal nggak sholat ayah mamanya itu? Batal. Kenapa batal? Karena dia bawa najis. Di mana najisnya? Di kemaluannya itu yang belum dikhitan. Terus ada yang bilang, lo Nabi itu waktu sholat cucunya digendong. Jangan ibu samakan anak galang sama anak Arab. Jauh. Kan Pak? Disamakan pula anak pungruk sama anak Arab. Kan Pak? Apalagi anak papa pula lagi. Semana itu? Kalau anak Arab, budaya ada tradisi Arab itu anak laki-laki lahir 7 tahun khitan. Berarti cucu Nabi waktu digendong Nabi saat Nabi sholat posisinya udah khitan. Jadi nggak ada najis di kemaluannya. Datang orang awam baca hadis Rasul pernah gendong cucu dan segala macam, kan cucunya udah khitan. Orang kita kalau nggak kelas 6 SD mana sunat. Ada lagi nggak berani juga sunat kelas 6. Udah lancang baru sunat ya kan Pak. Tapi pakai sensul lah sunat kan. Itu ya. Jadi kadarnya itu bukan khitan. Kadarnya itu bukan khitan. Khitan itu apa ya? Kapan aja boleh. Tapi memang sebaik-baiknya cepat. Anak sekarang kan mana berani lah. Kalau nggak dimingi-mingi dulu mau sunat kau, nanti bapak belikan HP baru mau sunat dia. Coba sunat dulu kalau nggak dimingi-mingi, perek lah katanya itu. Nah paham PBB ke sini ya. Nah jadi kalau perempuan haid, ibu-ibu pun ajari anak-anak yang perempuan itu yang menuju masa-masa haid itu ajari. Nanti nak kau kalau kayak gini itu namanya haid.
berarti kau nggak boleh gini, kau harus kayak gini. Ajarin Bu, karena di sekolah belum tentu dapat itu ilmu itu. Kalau nggak mamanya yang ngajarin, gimana dia mau ngerti kan? Orang haid itu harus ini yang dikerjakan, orang haid itu nggak boleh ini. Nanti kalau udah bersih dari haid kayak gini cara bersucinya, siapa yang ngajarin? Mamanya itu. Kalau mamanya nggak bisa ngajari, bawa kemari, suruh dia denger ngaji, lama-lama kan denger itu. Kadang-kadang mama-mama sekarang, Allah, masuk ngomong-ngomong kayak gitu tabu. Nggak tabu itu hukum, itu ilmu agama. Nggak mungkin guru agamanya di sekolah cerita-cerita kayak gitu vulgar, detail. Dia kawan-kawannya pun geli-geli dengarkan ceritanya itu kan. Tapi kalau mama yang cerita berdua, nanti kau kan lo udah kayak gini-gini, nanti gitu lah. Oh udah naik, kau nggak boleh ini. Nanti kalau udah bersih, nanti cara mandi wajibnya kayak gini, mulai ngajarin. Bapak-bapak pun gitu. Anak yang belum ihtilam itu diajari. Oh nanti kalau mimpi kau begini gini segala macam, berarti kau udah dewasa. Kalau kau udah dewasa, syariat itu berlaku untukmu. Kau buat baik, dosanya apa? Pahalanya untukmu. Kau buat salah, dosanya untukmu. Gitu Pak. Diajarin Pak. Jangan ada istilah tabu kalau untuk hal ini. Nggak mungkin anak ibu bapak tahu pendidikan ini dari orang lain kalau nggak dari keluarga terdekatnya. Banyak contoh, banyak. Dulu kan saya ngajar SMK. Anak SMP masuk SMK tak tanya cara mandi wajib, nggak ngerti orang tua. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah ngajarin. Ya kan bukan? Malah ditanya, mau pernah mimpi basah? Nggak ngerti Pak. Karena bapaknya nggak pernah ngajarin. Jadi ciri atau tanda anak dikatakan baligh ada 3. Perempuan menstruasi itu kalau masih muda itu ya, menstruasi biasanya disebut istilah apa kok sekarang ini lampu merah. Kalau udah mama-mama sedikit lampu kuning. Nah udah nenek-nenek nggak punya lampu. Ini kayaknya banyak yang nggak punya lampu ini. Jadi takut ini. Udah. Baru satu lagi apa? Ada anak perempuan nggak haid. Anak laki-laki nggak mimpi-mimpi. Apa kadar dia dikatakan baligh? Genap usianya memasuki umur 15 tahun. Maka walau dia perempuan belum haid, umurnya 15 dia udahlah baligh lah itu. Laki-laki nggak ihtilam, nggak mimpi basah dia sampai umur 14 tahun. 15 tahun umurnya belum mimpi, baligh lah itu. Karena umur 15 itu menjadikan dia otomatis baligh. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi ketika anak sudah baligh berarti wajiblah sholat. Iya kan? Kalau di bawah baligh belum wajib sholat, tapi kewajiban orang tuanya, kewajiban walinya untuk mengajari, menyuruh. Ada anak umur 7 tahun namanya apa itu? Mumayyiz. Mumayyiz itu mana? Bisa bedain mana baik, mana buruk. Namanya mumayyiz. Ketika anak yang mumayyiz bisa bedain mana baik, mana buruk, udah baligh itu? Belum. Tapi orang tuanya, walinya wajib nyuruh dia untuk melaksanakan sholat. Maghrib, maghrib, pulang, kau pulang. Gak denger azan, kau sembahyang dulu itu. Gak sembahyang juga anaknya itu, yang 7 tahun tadi. Berdosa gak anak itu karena gak sembahyang? Enggak lah, orang belum wajib kok. Berdosa gak orang tuanya itu? Ya enggak, karena udah nyuruh, udah ngingetin. Gitu. Tapi kalau azan maghrib, anak di luar dibiarin, kok gak disuruh masuk sih, bukannya sembahyang? Alah si anak-anak aja kok gak apa-apa. Kalau itu yang salah siapa? Orang tuanya, maka orang tuanya berdosa. Dosa bukan karena anaknya nggak sembahyang, bukan, tapi dosa karena membiarkan anaknya nggak sembahyang. Itu paham Bapak Ibu ya? Emang enak kok ngaji di sini Bang Ini cepat paham. Enak kok Pak, cepat paham. Walaupun bilang pahamnya acting jadilah yang penting. Oh paham lah. Orang ulang-ulang aja kok, ulang-ulang aja. Nah, Ibu Bapak orang tua saya 7 tahun, umur 10 tahun. Pukul dia Bu, Pak. Pukul mananya? Tangannya sama kakinya. Umur 10 tahun. Lain inilah yang jajar-jajar di depan ini. Umur berapa? 9.
9, berarti tahun depan kok tempeleni kalau nggak kuat sholat. Sebelahnya umur berapa? 7. Nah ini udah disuruh-suruh, ini masih disuruh. Sebelahnya berapa? 10. Sini dan kita libas dulu. Ih kok bahagia kali. Kawan yang mau dipukul. Tunggu tahun depannya. Nah kalau anak 10 tahun pukul, tapi mukulnya dengan pukulan pendidikan lah. Pukul bagian tangan sama kaki. Maka jangan pernah ibu bapak pukul bagian wajah, karena memukul bagian wajah itu nggak baik. Guru-guru itu ngingati guru-guru kami itu, jangan pernah pukul murid itu dengan memukul wajahnya, pantang itu. Apa sebabnya nanti Pak? Kapan-kapan ngaji tak bahas. Ini nggak usah malam ini lah. Jadi nanti bisa aja anaknya makin makin merengkel, dibunyi. Tengoklah yang merengkel tengok bapaknya. Tak usah nempelin anaknya. Sekarang ini kan kadang-kadang kebalik-balik. Kenapa anak sekarang bandel? Katanya gitu kan. Salah anak karena anak gini-gini. Enggak juga Bu, balik kan itu. Kenapa anak sekarang bandel? Karena bapak mamanya gini-gini. Karena kan anak bapak kampret, anaknya kalau bapak jamret, anaknya Allah. Iya. Gitu ya Bu ya. Ada anak kampret kan nggak ada. Oh nggak datang kampret ya? Ya ampun. Bu, Pak, gitu ya. Jadi 10 tahun nggak sembahyang pukul tangannya sama pukul kakinya, nggak boleh pukul yang lain, apalagi pukulan yang membahayakan buat si anak itu. Kemarin kalau istrinya nggak sembahyang kayak mana? Nggak boleh dipukul. Kenapa? Karena meninggalkan sembahyang, si istri meninggalkan sembahyang, yang ditinggalkannya haknya Allah, bukan haknya suami. Tapi kalau hak suami yang ditinggalkan istri, maka istri suami boleh memukulnya. Salah satu contoh kemarin tak sampai ini kan, contohnya itu apa? Nusus, pergi dari rumah tanpa izin suami, dengan jarak perginya itu dibolehkannya orang mengqasar sholat, berarti sekitar 90 kilo. Kalau cuma pergi-pergi ke dia aja nggak pamit, ya nggak apa-apalah. Nanti bapak bini pergi pamit suntuk bolak-balik pamit. Oh Kang aku arep blonjo dhisik ya Kang. Ya wis lunga ngono lah. Wis bali Kang, Kang lali lah. Nek sing ketinggalan aku tak pamit ne ya. Ya wis pergi. Walah Kang batane ketinggalan pula. Oh ya aku lunga, wis lunga ngono. Rek bapak suntuknya bolak-balik dipamiti kan. Makanya kalau masih wajar udahlah. Bapak-bapak pun kalau udah ngaji ini udah aman nih kan. Bolak-balik pamit pun mualah. Masih ngeletak gitu clear gini. Bang, bentar Bang. Iya apa lagi sih? Pamit. Mana? Di Ugi. Udah pergi sana kok. Masih ngeletak lagi ini karena udah capek. Apa ya kan Pak kerja? Masih clear gini. Bang, bangun dulu Bang. Apa lagi? Tabung gas, kompor gas habis. Ya udah pergi sana. Lagi. Aku malah suntuk, hilang ngantuk, naik tensi ya. Jadi yang dikatakan apa tadi nusus tadi, pergi dia jauh, tapi jaraknya itu sekitar dibolehkannya orang mengqasar salat itu. Keranto ibu nggak bilang-bilang nusus. Tapi kalau cuma dari pondok petangan ke Galang Suka ya nggak nusus lah dan pulang nusus baru ibu tinggal bilang nggak ngaji katanya ya udah. Yang berapa tadi? Yang kedua, yang ketiga ya berakal. Yang ketiga berakal. Berarti orang gila nggak wajib sembahyang. Gila ini ada dua kok. Gila kok ada dua gimana? Ada gila sengaja, ada gila tanpa sengaja. Gila sengaja itu mana? Gila yang disebabkan ulahnya. Pakai sabu dia. Apa namanya itu? Kalau udah parah kali namanya itu. Sakau. Terus gila lah. Gila dia udah. Tapi gilanya karena nyabu. Nah, orang yang gila karena nyabu, ya, terus dia apa namanya? Direhab. Baik gilanya. Maka setelah dia sembuh dari gilanya,
dia wajib mengqadha sholat dan puasa yang ditinggalkan selama dia gila itu. Kenapa? Karena dia gilanya gila sengaja. Paham ini nggak kira-kira Pak? Nah, dia gilanya apa? Sehatnya cuti, jadi cuti gila dia. Kalau tentara gila, gaji. Kalau gila tentara, jomla ya kan? Tinggal juga orang hormat, ada kawan dia. Bang Egi kan gitu, salam dari Binjing. Untuk pisang dibuat. Kalau pisang pohon, tapi kalau pisang goreng digas namanya. Jadi ibu bapak gitu ya. Tapi kalau gilanya tanpa sengaja, artinya gilanya itu memang takdir. Tabrakan, semua kepala terantuk, bu. Error dia, gila dia. Nah, itu namanya gila tanpa sengaja. Andai dia berobat baik, dia nggak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia gila. Hati-hatilah bu, jangan sampai gila. Sekarang banyak orang. Kalau Bang Akbar lain lagi, anggar gila ya kan Bang Akbar. Nah, paham ya Bu ya, Pak ya, paham ya? Nah, jadi anak-anak autis, ABK, anak berkebutuhan khusus tuh nggak wajib sholat, nggak, tapi orang tuanya tetap ngajari, bimbing, perintahkan sholat. Andai, mohon maaf, anak itu sholat maghrib cuma 2 rakaat ya nggak apa-apa. Namanya anak berkebutuhan khusus, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, yang berapa tadi? 3. Hati-hatilah yang ketiga, jangan sampai jadi orang gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Bu, ketika ibu haid, ketika ibu ini, Pak, Bapak nggak usah pelan denger lah, kami cerita sama ibu-ibu aja lah. Bapak pun nggak usah sok tahu-tahuan haid nifas ini. Kuping. Nah ini pun ya yang masih lampu-lampu merah lah, yang udah nggak punya lampu, udah pengalaman aja lah. Jadi ibu kalau haid, ibu nifas, sudah selama haid kan nggak sembahyang itu. Ya udah, sembahyang yang ditinggalkan selama haid nggak wajib diqadha. Karena apabila ibu haid maka gugurlah kewajiban sholat itu. Berarti enak perempuan ini Pak. Sebulan ada prenya, seminggu 7 hari kan? Berarti berapa harinya sembahyangnya sebulan? 23 atau 22 hari. Ya enak Pak, 22 harinya paling sembahyangnya. Awak udah petap-petik demam greges ibu tetap wajib ya kan Pak? Enaklah itu. Itu masih haid Bang Egi, melahirkan. Masa nifas 40 hari. 12 tahun nikah, 12 kali melahirkan, coba kan. Kok nggak kayak anak kucing ya kan Pak? Iya. Tapi ingat, orang haid, orang nifas yang nggak mengqadha hanya sholat. Tapi kalau dia bersamaan dengan bulan Ramadan haid dan nifasnya, maka puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas wajib diqadha. Paham Bu? Nah ini tuh ibu-ibu, orang haid nggak sembahyang, sembahyangnya nggak usah diqadha. Orang haid nggak puasa, puasanya diqadha. Lu kapan qadhanya? Ya nanti siap masa nifas habis. Lu nyusui, ya engko bar nyusui, mateng neh. Ya bener mateng neh. Ya engko lah, bar mateng. Ya mana nih nyusui neh katanya. Ya engko bar nyusui sing loro lah. Ya mateng neh katanya. Ya udah, sampai kapan nggak mateng lagi? Sampai kapan nggak nyusul lagi? Disitulah diqadha. Nanti kayak mana cara qadha dan fidyahnya dijelasi menjelang bulan puasa nantinya. Sih lama lah. Ya sabar lah. Masuk sekarang mau dijelasin semua. Nanti lupa. Tapi kan kalau yang udah nggak punya lampu kan udah aman, nggak ada beban-beban gitu. Jadi ibu bapak, nah itu ya, haid, nifas, suci dari haid, suci dari nifas, salah satu syarat wajibnya sembahyang. Yang kelima, sampai dakwah. Maksud sampai dakwah itu apa? Ada orang tinggal di pulau terkecil, pulau terkecil. Nah, nggak ada dakwah, nggak ada ustaz, nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada radio, sehingga orang di pulau itu nggak ada yang tahu tentang agama. Orang yang di pulau itu nggak ada yang tahu tentang cara sembahyang.
Maka kalau kayak gitu gugur kewajiban. Dari mana dia tahu? Tapi kok sekarang nggak ada lah itulah. Sedalam-dalamnya ujung rambe. Masih ada HP. Iya kan? Seujung-ujungnya Bandar Kuala Ujung sana, Paku sana masih ada TV sehingga orang bisa nampak. Dan seujung-ujungnya ada Mak Rambe ya kan, masih ada sinyal. Dan ketika ada sinyal, ada media yang bisa kita lihat untuk menambah ilmu tentang agama Islam, ya udah, berarti wajiblah kita melaksanakan ibadah, terutama sholat itu. Tapi kalau nggak ada sama sekali barulah. Tapi ya jarang lah. Karena ibu-ibu sekarang HP ini lengkap. Jangan sembarangan juga. Nih sikit-sikit nengok HP, ceramah nengok HP. Ya bagus tengok HP, nengok ceramah di HP. Tapi tengok-tengok yang ceramah siapa? Jangan main babat aja mentang-mentang ceramah, oke paten. Tahu-tahu pahamnya melenceng, pahamnya sesat. Awak tengok juga. Jangan sampai. Tadi saya udah itu, ibu-ibu yang datang tadi malam ngaji, udah ada download aplikasi TV Tarif itu ada. Udah disuruh tadi malam sama Kiai itu. Saya udah tak download. Erlan udah download. Betul. Gusti? Belum download. Kayak gini loh. Pak Hendri udah belum. Di download lah, tuh download. Tengok itu. Jadi selalu kita buka, nanti mau ada tayangan apa, semua isinya dakwah. Konten-kontennya dakwah. Dan semuanya ulama-ulama yang memang sanad keilmuannya benar, nggak perlu diragukan. Download itu. Tengok nanti YouTube, mana YouTube-nya? Al-Fatih Channel contohnya kan. Ya kita inilah yang ditayangin kayak gini nih. Ya cuma nggak usah saya yang pasti tengok. Yang ditengok pas Ustaz Sumitra aja yang ceramah. Kalau Peri yang ceramah nggak usah pernah ditengok-tengok lah. Iya. Di Ustaz Dauli yang ceramah ditengok. Kalau kayak kami ya Ustaz Eki tengok lah. Ustaz Tentoro. Gitu ya Bu ya. Jadi dari HP itu banyak manfaat banyak. Tapi kadang-kadang dari HP juga orang tersesatkan. Ngaji orang hadis riwayat Bukhari dia enggak, hadis riwayat Google, kitabnya YouTube. Terus bahas kitab bulu-bulu TikTok. Iya. Mama-mama pun udah korbannya Pak, bulu-bulu TikTok. Sampai pengajian pun TikTokan. Selfie melet-melet ilatin. Nah, tangannya gitu. Papu malaikat ini betul. Ya, saya tadi malam nengok YouTube-nya Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar yang rupanya mantep. Saya senang. Sebelum beliau datang saya sering lihat-lihat itu juga. Sampai beliau mengomentari hukum memasukkan mendiang Vanessa Angel sama siapa lagi kan Ustaz Abi? Wih, apal ya. Bibi dalam satu lubang, apa hukumnya ada di situ. Mau tahu ibu hukumnya? Tengoklah. Seawak lagi yang jelaskan. Nah, banyak hukum-hukum itu. Apa Bu? Gak ada paketnya. Apa enak ide gua cerita. Nah, pahamlah ini Pak ya. Jadi download itu. Jangan yang sembarangan. Kadang-kadang di YouTube itu kita tengok, ih lembut kali ustadznya ceramah, enak. Ujung-ujungnya matok. Iya kan Bu? Cara penyampaiannya lembut mungkin, tapi isi pemahamannya harus akidah. Lembut cara nyampaikannya, santun cara nyampaikannya, tapi rusak keyakinan kita. Dalam besok nggak mau wirid karena haram, ya kan Pak? Nggak mau maulidan karena bid'ah. Ada orang meninggal nggak mau tahlil karena dilarang. Nggak mau ziarah karena nggak boleh. Nanti besok maulid kita minggu depan, mahlul kia orang berdiri dia nggak mau berdiri lagi. Karena apa? Gak ada itu, mana ada nabi-nabi datang. Ada gitu-gitu juga. Nah, makanya hati-hati nengok itu.
Kalau saya rekomendasi, mau nengok itu Buya Yahya yang ditengok, Ustadz Somad yang ditengok, kan? Ustadz Egi ditengok, sama Habib-Habib itulah. Tapi Habib-Habib itu tengok, saya tengok kalau Habib ini keluar rupanya juga Habib palsu, ada juga Habib palsu. Kalau yang tadi malam kan Habib-Habib betul, kalau ini ceramah Habib. Nggak ada hanya ya. Kalau Habib kan zuriatnya Nabi, kalau saya Habib agen bibir. Jadi saya Habib juga, Habib agen bibir. Nggak mau isu ngomong, ya kan? Habib agen bibir. Baik, lanjut. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima, yang keenam. Yang keenam terakhir, yang keenam dalam jam 10. Yang keenam, selamat indra. Indra itu mana? Panca indra. Ganjar itu kan 5 ya. 5 itu berarti mata, telinga, hidung, lidah, perasa, sama apa ya, jari apa, kulit ini. Nah, selamat indra yang dimaksud dalam hal ini 2. Selamat pendengaran, selamat penglihatan. Karena dari pendengaran dan penglihatanlah ia bisa mendapatkan ilmu. Ada orang buta plus tuli, dari mana dia bisa dapatkan ilmu itu? Dari mana dia bisa dapat pengetahuan tentang sembahyang? Kalau dia buta, kalau dia tuli. Paham sampai di sini? Tapi kalau salah satunya dia selamat, dia buta tapi dia nggak tuli, dia bisa dengar ilmu itu dari omongan orang, dari ceramah. Dia tuli tapi nggak buta, dia bisa mendapat ilmu itu dari melihat dan membaca. Jadi kalau selamat kedua indera ini, melihat dan mendengar, maka wajib sholat. Tapi kalau nggak selamat 2 indera ini, maka dia nggak wajib sholat. Dari mana dia dapat? Suatu saat nanti sehat, tiba-tiba bisa nengok dia atau bisa dengar salah satunya, maka jatuh hukum sholat itu jadi wajib sama dia, karena dia bisa belajar tentang sholat itu. Ini aja lah Bu, udah syarat wajib. Syarat wajib ini aja lah dulu. Nanti sekali lagi baru syarat sah. Nanti Ustaz Sumitra yang jelasin syarat sahnya. Minggu depan, malam Rabu depan kita maulidan ya Bu, maulidan. Ajak lagi sebanyak-banyaknya, ajak serame-ramenya, jamaah tetangga kita semua lah pokoknya, keluarga, sama-sama kita. Kalau mau masuk surga sama-sama, jangan sendiri-sendiri Bu. Mau masuk surga, ajak tetangga, ajak kawan, siapa yang kenal ceritain. Malam Rabu kami ngaji, ustadznya ganti-ganti. Ceritain dengan kenikmatan, keenak-enaknya aja Bu, ceritain. Ya Allah, kalau malam Rabu itu rame yang ngaji rupanya. Nanti kalau ngaji gak baca Al-Quran satu-satu, enggak. Kamu rumah oke aja kok. Paham gak? Paham wis terbaik lah. Ngerti gak? Ngerti wis jago aja lah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya duduk di majelis taklim, maka yakin saya dia nggak akan mau meninggalkan majelis itu. Tapi kalau udah merasakan nikmatnya, hanya orang yang buta mata hatinya, dia nggak bisa merasakan kenikmatan, malah memfitnah-fitnah. Ada yang bilang si Peri itu buat pengajian di rumah, buat pengajian di masjid karena mau nyalek. Ada pula mau nyalek, kapan awak mau nyalek? Ada itu Pak yang ngomong kayak gitu. Tapi nggak terbukti. Ada nyalek ya kan? Nyalek awak sih diperiksa KPK, suntuk awak. Kayak gini aja, amplop awak nggak pernah diperiksa KPK. Paling KPK-nya dari pada KPK-nya. Itu nggak diperiksa lah, kena razia KPK. Jadi gitu ya Pak ya. Kita semua kalau mau dapat kebaikan, ingat kata Nabi. Iza mata bunu Adam in koto amaluhu ila min salasin. Meninggal manusia, meninggal dan putus amal kecuali 3. Salah satunya apa? Au ilmi yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ibu nggak bisa nyampaikan ilmu sama keluarga. Ibu nggak bisa nyampaikan ilmu kepada tetangga, kepada kawan. Paling nggak ibu ajak dia kemari. Ibu ajak, bapak ajak dia ngaji. Begitu dia ngaji sekali terikat batinnya, seneng dia. Ilmu yang dia dapat di sini Bu, diamalkannya, ibu bapak dapat pahala. Selama dia amalkan itu, pahalanya ngalir sama yang ngajak. Allah. Enak kan Pak kan? Jadi apa? MLM, multi level marketing. Dulu Bu, saya ceritain sejarah sedikit. Yang ngaji sama saya dulu cuma 2. Gusti sama satu lagi si EF itu yang tinggi-tinggi. Baru masuk Erlang. Baru masuk lagi yang lain-lain. Abdi belum lagi.
Baru masuk Bang Egi sama pasukan-pasukan Tentoro. Lama-lama nggak muat rumah di Kampung Akam, pindahin kemari. Di sini nggak muat, pasang tenda emplek-emplek, asal mau ngaji masang tenda biru. Besok buka lagi. Terus beli tenda ini, terus pasang ini. Alhamdulillah sekarang nanti kita buat rame. Dan semalam Kiai Mufti bilang, waktu saya ketemu sama beliau dan semalam cerita lagi, beliau nanti kalau udah habis kegiatan keliling safari maulid ini, beliau bersedia kemari. Kiai Mufti tahu ibu kan, yang ceramah terakhir. Iya, yang ceramah terakhir lah pokoknya beliau. Kebetulan Pak D-nya Fatih, abangnya istri, kan apa namanya, yang hikmat sama Kiai. Jadi cerita-cerita semalam Fatih 2 malam berturut-turut ikut di sana, nggak ikut kita di sini. Jadi dia ngefans sekali dia sama Kiai itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ingat, kita harus jadi orang yang mengawali kebaikan itu. Ibu dusun 2 acak-acakin lagi orang dusun 2. Ibu sampein sama orang dusun 3 suruh masuk. Ya kita orang sini ajakin lagi. Ya nggak betah kali pertama nggak betah itu. Nanti lama-lama betah itu. Pertama risih, lama-lama jadi nyaman itu. Orang kita majelis taklim, majelis sholawat kok. Nah jadi minggu depan kita sholawatan, kita maulidan. Saya terpikir gini loh. Kalau semalam itu kan pakai nasi bungkus itu, nasi umat itu mantap juga itu. Jadi kita maulidan itu kalau maunya sebulan sekali, ibu-ibu masing-masing aja maunya ya, bawa dari rumah. Bawa dari rumah 2 bungkus saja. Bawa dari rumah 2 bungkus, kumpuli dulu. Nanti kita tukar-tukaran macam unggahan, ini kan ya unggahan. Saya terpikir tadi malam, kayaknya cocok juga ini. Timbang masak kan keter sih. Ya kan Bu? Kalau nggak habis mesti dibawa pulang. Kalau pakai ini nanti nggak habis, ya kami lah mendeli orang yang ngabisin. Ya, karena kan nggak semua 1 talon itu habis Pak, dibuang mau basil. Tapi kalau gitu kan nggak habis bisa dibawain. Orang sebulan sekali aja kok. Nggak usah Pak lah beli nasi bungkus di rumah makan Padang, nggak usah. Buat nasinya dibungkus sedikit, apa yang dimasak aja lah, apa yang dimakan. Tapi lo digoreng entah apa. Bukan perkara apa yang kita makan sebetulnya Bu, tapi keberkahan makan bersama itu. Ya kan Bu kan? Jadi masing-masing minimalnya misalnya bawa 2. Kadang kan ada yang nggak bawa gitu ya, nggak bawa nggak apa-apa. Nanti anak hadro kan nggak bawa, nanti ya berarti satu-satu kita, satu untuk kita. Nanti kan pokoknya dikumpulin dulu, tukar-tukaran kayak unggahan gitu lah. Biasanya Bu, dengan makin akrabnya kita, nanti insya Allah makin besar itu jamaah kita nanti. Jadi kita nyewa angkot lagi ke panti, waduh, ngajinya di panti jumbo. Loh ya kita ngasih kebaikan. Nah ini harus saya sampaikan, yayasan kita udah keluar SK-nya dari Kemham, yayasan kita udah keluar. Jadi nama yayasannya kita Yayasan Abu Al-Fatih Deli Serdang. Udah, yayasan itu bergerak di beberapa bidang sosial. Hari Jumat dah kita mulai, setiap Jumat kita bagi-bagi makanan sedekah Jumat namanya. Kemudian majelis taklim ini udah kita buat. Jadi kemudian di pendidikan kita buat pesantren. Nanti insya Allah semua lah ke depan nggak ada yang nggak mungkin bagi kita. Daripada ibu-ibu nanti ada yang minjem koperasi yang nggak gadek itu malah buat apa namanya, buat nambahin utang, nggak ada salahnya. Ke depan kita nanti berpikir ada koperasi umat namanya, untuk memudahkan jamaah kita. Ada yang butuh tinggal dikasih, dan dari kita untuk kita. Kan macam-macam sistemnya, ada koperasi syariah yang memang dibenarkan. Akhirnya kita bisa saling membantu dan saling menutupi. Dan saya minta itulah tadi, ini dengar saya tadi ada yang sakit. Suami siapa Bu? Suami Bu Erni sakit. Di mana Bu sekarang Bu? Sari Mutiara. Kalau misalnya boleh besok dijenguk, ibu-ibu kabarin, nanti dijenguk sama tim kita supaya gini makin akrab kita. Ada yang sakit kabarin aja Bu, jangan diem-diem. Ada yang sakit kabarin, ada yang meninggal ya jangan yang meninggal yang ngabari kan. Yang keluarganya kabarin. Setidaknya mohon maaf, misal ini kita nggak bisa takziah, ada 1 malam misalnya kita siapin, kita rame-rame ke sana, kita doa bareng di sana, kita ngaji nyemangat nyamain keluarga. Itu aja kita buat programnya Bu, ringan insya Allah.
Misalnya ada satu jamaah kita, bukan mesti jamaahnya meninggal ya, keluarganya ada yang meninggal di rumahnya. Ya udah, disepakatin Bu, informasiin. Kan udah ada grup WA-nya kan? Grup WA-nya nanti diinformasiin. Kita malam ini takziah di rumah keluarga ibu ini. Ya udah, di sana kita jangan cuma bingung ngentek ke wedang teh manis kan. Sampai sana, ya udah kita baca tahlil doa. Kemudian kita buat pengajian di sana. Pengajian apa ya? Pengajian nasihatin keluarga lah. Cocok kira-kira itu kayak gitu. Nah, bungkus kalau cocok. Ini kita udah mantep ini, mama udah mantep ini. Semalam tak bilang sama Erlang sama Gusti, cari angkot. Nanti berapa orangnya didata, cari angkot, tak ngomong gitu kan. Udah mama itu nggak usah dipikirin bayar angkotnya. Kan uang kas ada infak ibu kan ada itu sisa-sisanya dibuat itu. Lah rupanya Erlang semalam bilang, Ustaz, mamanya patungan bikin barang kuat katanya gitu. Loh, kok patungan? Sampai berapa patungannya? 900.000 katanya mama patungan. Ya udah sisanya baru uang kas itu. Kan nggak ada dibilang-bilang. Ternyata udah ada ikatan emosional. Ya memang kalau semua angkotnya awak yang bayar ya seru memang. Seru. Yo kandas lah Pak, kandas. Tapi nggak apa-apa untuk yang baik nggak ada Bu. Kalau cuma perkara duit kalah gampang dicari itu. Yang penting ibu mau, bapak mau, kita mainkan terus. Cocok kira-kira Bu ya. Nah, ya Allah, luar biasa. Senang saya kayak gini. Pokoknya sehat-sehat lah ya Bu ya. Minggu Rabu depan kita sepakati lagi aja ya. Ibu-ibu nanti sampaikan sama yang nggak datang. Malam Rabu ngarep kita maulid. Bawa nasi bungkus kita ya. Tiap orang 2 bungkus kita. Ini kumpulin dulu di dalam. Udah siap nanti salawatan kita bagi. Yang mau makan di sini dikontot gitu. Tapi nanti datang bawa 2, ya pulang bawa 1 lah. Kan kita kasihan adro kan banyak itu. Ya cocok ya Bu ya. Jadi kita nggak pala masak lagi. Jadi yang biasa nganter mie, nganter beras, ngasih ndok, udah ngasih bungkusan aja nanti. Jadi kita nanti nggak usah pala beli kue lagi. Yang biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ngantri kue untuk malam Rabu yang keempat, dah nggak pala bapak kue lah. Ya buah biar dari kami yang nyiapin, karena udah ada dokter buah kita kan. Apa itu? Bandul itu kan setiap malam Rabu nganter buah kemari. Berapapun kita minta disiapkan buahnya itu. Makan di situ. Makanya kalau makan di situ gitu. Nggak, artinya gini. Jadi malam Rabu depan kita nggak usah yang ibu-ibu mohon izin ya. Yang biasa kan banyak bawain kue, bawain donat, bawain apa. Ya udah setiap malam Rabu keempat itu aja kita bawa nasi bungkus saja untuk dimakan. Karena nanti makan nasi, makan kue nggak kemakan Bu, sayang Bu kan. Tapi kalau malam-malam biasa nggak apa-apa, risol terkini, bawang terkini nggak apa-apa. Ya alhamdulillah loh Pak, jamaah ini makin mantep ini. Kok dulu kan kita sempat nempah kue itu, sekarang udah nggak nempah lagi. Malah karena udah ibu-ibu ada yang bawa donat, ada yang bawa bolu, bola. Dan yang nggak bawa jangan kecil hati, nggak apa-apa, nggak harus. Yakin ini karena punya pemahaman. Ngasih minum segelas air putih untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang belajar, seperti bangun 70 Ka'bah. Apalagi donat kan, waduh, wes nggak genang-genang lah Ka'bahnya itu kan. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa memberikan sebagian hartanya, rezekinya untuk majelis ini. Yakinlah ibu bapak, insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Satu kebaikan kita lakukan, terbuka satu keran rezeki. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak keran rezeki yang terbuka, semakin besar rezeki yang ngalir sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah khusus untuk niat hajat kita semua, niat hajat kita masing-masing. Ala hazihin niyah, sebutkan niat hajat kita masing-masing. Dengan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijaddina walijaddatina walimasyayikhina walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya ghafurur rahim.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Rahman. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, jikalau orang tua kami, suami, istri dan anak kami telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya ya Allah. Masukkan kelak ke dalam surga bersama-sama kami nantinya. Dan jikalau orang tua kami, istri, suami, dan anak-anak kami masih ada ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusan hidupnya. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa memberikan manfaat di penghujung hidup kami, anak yang bisa memberikan kebaikan bagi kami, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjuki kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjuki kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat meninggalkannya. Ya Allah, satukan hati kami agar kami tetap terus dapat bersama membangun majelis ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jangan kau pecahkan kami, jangan engkau putuskan silaturahim di antara kami ya Allah ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, sehingga kami bisa menggunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat, demi kepentingan agamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Jangan pulang dulu Bu, itu bolu-bolu yang Ibu bawa nanti gak ada yang makan.